Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah join pada acara webinar hari ini. Jadi ini adalah webinar kita dalam rangkaian acara Himfest ya, yaitu Improving Society with Code. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya yaitu Jonathan Evan. Oh ya, minta tolong di mute untuk teman-teman. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Evan ya. Saya dari BINUS, saya BINUSian 23 dari Prodi Computer Science. Ya, jadi pada hari ini saya yang akan menjadi host dan menjadi pembawa acara untuk kegiatan hari ini. Dan saya juga mengingatkan teman-teman untuk menghimbau untuk kalau lancar, kalau internetnya bisa lancar, bisa minta tolong on cam dan memakai virtual background yang sudah di-share di grup Telegram ya, seperti yang saya pakai saat ini. Kemudian juga mengingatkan untuk teman-teman bisa mengganti format nama menjadi nama instansi, kemudian strip nama ya, seperti saya. Jadi asal sekolah atau asal universitas, kemudian strip nama. Oke, sepertinya sudah mulai banyak yang join. Jadi kita akan segera memulai acara hari ini. Dan sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Maka saya himbau teman-teman untuk bisa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Prodi Computer Science dari BINUS University Kampus Malang. Ya, beliau Pak Khairul Huda. Dipersilahkan, Pak. Oke, baik, Evan, terima kasih. Ya. Selamat siang, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Ya, terima kasih telah berkenan untuk bergabung bersama kita di sesi daring ini. Ya, semoga ini menjadi awal baik untuk kita selanjutnya menghasilkan karya-karya yang mungkin dan berharap bisa bermanfaat buat komunitas ya. Karena memang hal baru yang tentunya kita bisa dapat dan pelajari, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa peroleh, terutama dari sisi teknologi informasi ya, IT ya. Di mana saat ini IT merupakan salah satu platform strategis ya untuk tidak hanya untuk bisnis ya, untuk banyak hal, lifestyle, entertainment, sekarang banyak memanfaatkan teknologi, dan mudah-mudahan setidaknya hari ini menginspirasi ya, buat semuanya untuk bisa berkarya, juga ikut kontribusi ya, bagi lingkungan masing-masing. Di sini sudah hadir para expert ya, yang siap untuk nanti menyampaikan materinya. Semoga harapannya bisa berjalan dengan lancar. Semua tetap sehat selalu. Ya, dari saya pribadi tentunya sangat berharap ini berkelanjutan programnya ya, dan akan muncul ya ide-ide yang nanti bisa bermanfaat. Itu dari saya mewakili program studi Computer Science atau Teknik Informatika Bina Nusantara University untuk kampus Malang. Itu saja saya rasa, semangat. Relax saja ya, kita sudah tegang dengan COVID ini, kita buat relax aja hari ini, tidak bahkan santai saja, semoga semuanya dapat kita serap ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Khairul Huda. Dan selanjutnya akan ada sambutan kembali dari Ketua Acara pelaksana dari kegiatan Himfest ini, yaitu Saudara Kristiano. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap panitia-panitia yang sudah bekerja, dan terhadap kepada Pak CO,
dan juga Pak Gusti, dan dari pihak SADC BINUS, yaitu Pak Hamim, serta juga untuk pembicara Pak Syauqi. Terima kasih karena sudah bergabung dengan acara Himpes ini. Semoga dengan acara ini, para peserta dapat memberikan hasil yang maksimal, dengan juga dapat mempelajari mengenai teknik-teknik ilmu, teknik informatika yang sedang ada di kalangan masyarakat ini. Jadi dengan adanya acara ini diharapkan para peserta dapat memahami masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat, kemudian dapat diselesaikan dengan teknologi informatika yang ada. Sekian mungkin dari saya, cukup singkat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Saudara Evan. Oke, terima kasih Saudara Kristiano sudah memberikan sambutan. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja mulai ya untuk materi webinar hari ini. Nah, pembicaranya adalah Pak Syauqi Haris. Dipersilahkan, Pak. Oke, thank you, Evan. Suara saya clear ya? Clear. Tadi terima dengan baik ya. Mudah-mudahan para peserta lain juga bisa menerima dengan baik, baik audio maupun video. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syauqi Haris. Saya adalah CEO dari narasumber.id, dan juga aktif sebagai dosen di salah satu kampus swasta Malang, yaitu ITSK RS Dr. Supraun, sebagai dosen di program studi informatika. Nah, siang ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semua di sini tentang technopreneurship ya, di mana untuk tema dari webinar kali ini adalah Improving Society with Code. Jadi di sini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita semua di sini sebagai akademisi ya, mayoritas di sini kan sebagai akademisi dan juga sebagai pelajar, bagaimana kita bisa berkontribusi agar bisa memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Jadi apa yang kita pelajari itu bukan hanya berhenti di atas komputer, bukan hanya berhenti setelah kita upload ke server, tapi aplikasi yang sudah kita buat tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Bisa benar-benar digunakan di kehidupan sehari-hari bagi masyarakat luas. Seperti tadi yang disampaikan oleh panitia ya, biar saya nggak kelihatan cuman hanya berbicara dengan layar, mohon pesertanya diaktifkan webcam-nya agar antar peserta satu dengan peserta yang lain juga bisa saling mengenal ya. Kan dengan ajang ini mudah-mudahan kita semakin meningkatkan relasi antar kampus, antar sekolah, kemudian nanti kita bisa berkolaborasi harapannya ke depan seperti tadi yang disampaikan oleh Kaprodi Pak Khairul Huda, ke depan hal ini tidak hanya berhenti di kegiatan ini aja, tapi ke depan kita nanti bisa kolaborasi untuk lebih besar lagi. Mungkin untuk sesi ini atau di kesempatan ini hanya dalam kesempatan lomba, tapi tidak menutup kemungkinan ya setelah kita nanti selesai lomba, kita kenal dengan personal dari tim yang lain, kita nanti bisa kolaborasi untuk membuat sesuatu lebih besar. Atau nanti dari produk-produk yang sudah teman-teman kembangkan setelah rangkaian proses kegiatan ini bisa di scale up ya, dalam lingkup kota, kabupaten, provinsi, atau nasional, bahkan internasional itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Improving Society with Code. Itu adalah tema yang kita angkat. Dengan tema tersebut, maka sangat erat kaitannya dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi pertama nanti kita akan membahas tentang technopreneurship. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang entrepreneurship. Nah sekarang apa sih maksudnya technopreneurship? Kemudian setelah kita tahu tentang teori technopreneurship, bagaimana nanti kita mengimplementasikan technopreneurship ini dengan background knowledge atau bidang keilmuan yang kita punya. Dalam hal ini adalah teknologi informasi atau IT. Nah, IT itu nanti kita implementasikan agar bisa menghasilkan
pendapatan atau disebut dengan revenue. Nah, itu yang kita nanti sebut dengan bisnis model. Jadi kalau kita punya teknologi tapi kita tidak punya bisnis model, ya udah teknologi itu akhirnya ya hanya berhenti setelah kita upload ke server, setelah jadi suatu aplikasi, tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian di sesi berikutnya kita akan membahas tentang software as service. Jadi tren masa kini di mana software itu sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu software itu kita beli ke toko, kita mendapatkan CD, kita mendapatkan instalasi, dapatkan serial number, kita install ya, pakai CD-ROM. Sekarang mungkin hampir laptop-laptop yang baru nggak ada CD-ROM-nya. Nah, kita sekarang sudah rata-rata software itu by service. Seperti tren aplikasi yang paling sering kita gunakan sehari-hari, misalnya contohnya Office application ya. Office application sekarang sudah mulai bergeser ke kalau yang Microsoft Office 360 sudah bergeser ke yang model SaaS. Jadi software as service kita tidak perlu menginstall di komputer kita. Kemudian kalau dari Google misalnya Google Docs, nah itu salah satu contoh dari software as service. Nah itu software as service ada yang berbayar, ada juga yang free, tapi juga free itu juga ada konsekuensinya. Nanti kita akan sedikit bahas tentang hal itu. Kemudian di sesi terakhir nanti kita akan membahas tentang pitch presentation. Nah, jadi sama panitia sudah dijelasin ya bahwa sesi siang ini hanyalah salah satu dari sekian sesi webinar yang akan kita laksanakan. Nah, nanti di sesi kedua nanti teman-teman semua akan belajar tentang teknologi, bagaimana membangun sebuah back-end application, kemudian bagaimana front-end-nya, kemudian di hari ketiga juga nanti ada bagaimana merancang UI yang bagus, bagaimana menganalisis UX yang bisa diterima dengan baik oleh pengguna. Nah, itu nanti semuanya harus mampu teman-teman semua rangkum dalam suatu pitch presentation. Pitch presentation ini adalah suatu presentasi yang nantinya biasanya dihadapkan kepada investor. Cuma dalam hal ini karena masih dalam tahap belajar, kita sekarang dalam kondisi lomba, maka nanti pitch presentation ini yang akan disajikan ke juri, ya, ke juri yang nanti akan menilai bagaimana hasil karya dari teman-teman semua. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih sebenarnya technopreneurship. Nah, di sini ada beberapa nah kita bisa menerapkan technopreneurship itu di masyarakat. Yang pertama, poin pertama, yaitu teman-teman semua harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara identifikasinya? Bisa dengan cara kita melakukan observasi. Kita observasi ke masyarakat sekeliling kita. Sebenarnya apa sih kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang rutin? Nah, misalnya yang paling ngetren sekarang kan ojek online ya. Itu kan muncul dari permasalahan masyarakat yang kesulitan dalam bidang transportasi. Kemudian pengantaran makanan itu muncul dari permasalahan masyarakat yang ketika ingin di rumah aja, cuman ingin pesan-pesan makanan dengan mudah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh identifikasi masalah yang digali dari masyarakat sekitar, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu penemuan ide solusi dari sebuah masalah. Kita dengan background knowledge IT, kita akan bisa memikirkan solusi, oh ini harusnya bisa diselesaikan dengan teknologi. Harusnya kalau menggunakan teknologi ini sudah nggak seperti ini lagi. Nah, itu adalah pemikiran yang bisa dicetuskan oleh seseorang yang mempelajari tentang IT. Kemudian selanjutnya, dari pemikiran atau ide solusi tersebut, kita wujudkan sebagai peluang. Oh, kalau misalnya nanti sudah muncul solusi seperti ini, nanti pelanggannya atau pengguna solusi tersebut bisa membayar kalau misalkan dia ingin mendapatkan kemudahan seperti itu. Nah, itu adalah peluang yang harus dibaca oleh kita semua selaku orang IT ya. Kemudian selanjutnya setelah peluang tersebut dibaca, kita sudah tahu paham betul masalahnya, sudah ada ide solusinya,
Lalu kita create. Nah, proses create produk dan jasa inilah yang akan kita pelajari di webinar-webinar berikutnya, bagaimana untuk membentuk teknologinya, mendesain aplikasinya. Nah, itu nanti bisa kita pelajari di webinar berikutnya secara teknis ya. Nah, kemudian di poin yang terakhir di sini ada istilah tepat guna ya. Jadi ada istilahnya itu jangan sampai kita menyelesaikan suatu masalah itu dengan teknologi yang mungkin terlalu mahir atau terlalu istilahnya apa ya, overkill gitu ya, overkill. Misalnya kita ingin cuman mengiris tomat, tapi kita pakai gergaji mesin. Nah, gitu kan overkill itu ya. Ya bisa, cuman nggak cocok gitu ya. Nah, teknologi yang tepat guna ini bisa bisa diartikan misalnya gini, kita ingin menyelesaikan suatu masalah di suatu kampus pembelajaran online, tapi aplikasi kita itu sangat kompleks sehingga ketika di-load di smartphone yang dengan memori rendah, dia itu lemot gitu ya. Hanya bisa untuk smartphone middle atau high end. Nah, itu berarti teknologinya mungkin cocok tapi belum tepat guna. Karena apa? Karena mungkin pengguna aplikasi tersebut bukan semua orang yang memiliki gadget atau device yang mampu memproses aplikasi yang kompleks yang kita buat. Jadi mungkin dengan kondisi masyarakat yang sekarang, aplikasi harus dibuat sesederhana mungkin, seringan mungkin seperti itu. Itu contohnya tepat guna. Oke, jadi kalau kita summary dari atas, apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan atau menjalankan suatu technopreneurship, yaitu kita harus bisa identifikasi masalah, kita harus bisa menemukan solusi dari masalah tersebut, kemudian solusi tersebut dikonversi jadi peluang, dari peluang tersebut dengan IT kita wujudkan sebagai produk dan jasa. Nah, setelah produk dan jasanya itu jadi, nah kita evaluasi lagi apakah itu sudah cocok. Biasanya kita lakukan dengan test market ya, untuk membuat suatu aplikasi yang tepat guna. Oke, ini adalah 5 poin utama di technopreneurship. Oke, nah mungkin semuanya sudah sering lihat ini ya. Ini di mana ini biasanya kita lihat? Ya di inisialnya KG gitu ya. Nah, di suatu biskuit yang sangat ngetren di kalangan masyarakat kita gitu. Nah, ini adalah kebiasaan masyarakat yang menjadi potret kehidupan masyarakat di meja makan ya, di meja makan atau mungkin kalau kalangan remaja ya di meja kafe. Ini dulunya seperti ini, kita ngobrol, kita saling senyum dengan satu dengan yang lainnya. Tapi kebiasaan sekarang sudah berubah. Masing-masing kebanyakan sudah pegang gadget masing-masing, sudah sibuk dengan diri sendiri, ketawa-ketiwi sendiri dengan hal yang dipegang di tangannya. Nah, ini adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dari satu sisi kita bisa melihat ini adalah suatu peluang. Dari sisi yang lain, ini adalah penurunan interaksi dengan masyarakat. Nah, akhirnya muncullah yang namanya sosial media ya. Sosial media itu semakin berkembang sejak masyarakat itu sudah dengan gadget. Dengan adanya sosial media, akhirnya ketergantungan terhadap gadget itu makin tinggi. Ya, bahkan mungkin kalau usia remaja sekarang itu lebih lama megang gadgetnya ya daripada berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Jadi berinteraksinya itu sudah online. Dan sekarang ditambah lagi dengan kondisi pandemi. Di kondisi pandemi seperti ini, kebutuhan akan gadget, kita interaksi dengan smartphone, dengan komputer kita itu semakin intens. Jadi itu salah satu peluang juga untuk melakukan improving di society kita. Nah, sebelum kita melakukan improving di society ya, kita perlu memahami society kita dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan perubahan di sesuatu hal, maka kita harus memahami hal tersebut. Nah, ini adalah hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020 ya, yang dirilis tahun 2020 dan 2021 belum ada soalnya. Nah, jadi berdasarkan survei tersebut dari 266 juta penduduk Indonesia itu yang
menggunakan internet itu ada 196 juta. Jadi bisa dilihat di sini bahwa potensi di Indonesia itu sebesar 73,7%. Dan survei ini dilakukan di awal-awal pandemi. Apalagi sekarang ya. Jadi kalau kita lihat aja dari tahun sebelumnya yang surveinya itu 64 menjadi 73, berarti kan kenaikannya hampir 10% ya. Jadi kalau kita kasar aja di tahun 2021 ini, berarti kenaikannya mungkin kalau normal ya tanpa pandemi itu menjadi 83%. Kemudian kalau dengan pandemi mungkin bisa lebih dari 80%. Ntar saya izin. Pak Teja, kursinya datang, Pak? Iya, Pak. Di bawah ya. Nanti turun Pak Teja yang kemarin. Iya, di ITSK. Di kampus belakang parkiran mobil. Oke, ya, Mas. Tunggu, Mas. Tak ke situ, Mas. Oke, mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Jumlah pengguna internet di Indonesia itu adalah society yang kita hadapi, apalagi kalau kita mengembangkan teknologi. Nah, di sini kita bisa lihat dari 100 berapa kali ya? 196 pengguna internet yang merupakan 73% dari penduduk kita, itu sebarannya seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat DKI Jakarta itu jumlah pengguna internetnya 9 juta. Kemudian Jabar 35 juta. Jawa Tengah 26 juta. Jawa Tengah dengan Jatim ini berimbang. Nah, jadi kalau misalnya kita targetkan yang mau kita improve itu di lingkup Jatim misalnya, berarti kita akan pasar kita itu sebesar 26 juta orang, seperti itu. Nah, itu kasarnya. Kita nanti bisa breakdown lagi menjadi lebih kecil, misalnya ke Kota Malang, ataupun misalnya kita implementasikan itu bukan di Kota Malang, tapi di kota yang lain, kita bisa breakdown. Nah, ini adalah jumlah pasar ya, yang mungkin akan kita sasar gitu. Tapi nanti kita akan persempit lagi berdasarkan usia, berdasarkan kebutuhan dan lain sebagainya, sampai nanti kita ketemu dengan ceruk pasar yang benar-benar ditargetkan oleh kita. Nah, setelah kita tahu jumlah pengguna ini, kita bisa melakukan riset ya. Nah, nanti di sini teman-teman kan akan melaksanakan lomba bagaimana membuat aplikasi. Nah, aplikasi tersebut di bidang apa, itu bisa kita lihat dari hasil nilainya 10 itu apa aja ini? Kriminalitas. Oke, contohnya yang warna kuning ini. Oke, saya annotate ya. Nah, misalkan yang warna kuning ini adalah kriminalitas. Tentang kriminalitas itu mencapai angka 10,8. Kemudian apalagi ini? Ini 10,9 ini di bidang kebudayaan dan pariwisata. Nah, kemudian misalkan di bidang 9,8 di sini ada infotainment. Kemudian ada ekonomi dan bisnis 8,3. Kemudian ada 7,9 di sini di bidang olahraga. Nah, data-data ini bisa dianalisis. Jadi anggaplah misalnya tadi 26 juta ya, 26 juta penduduk Jawa Timur. Kita mau mengembangkan aplikasi di bidang ekonomi dan bisnis. Berarti di sini 8,3%. Berarti 8,3% kali 26 juta mungkin sekitar 2 juta orang. Nah, itulah pasar kita. Nah, nanti kita persempit lagi berdasarkan kategori yang lain, seperti itu. Nah, itulah cara kita untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, jadi ini adalah ketertarikan masyarakat terhadap konten berita tertentu. Ini bisa kita jadikan dasar atau justifikasi kita mengembangkan aplikasi di bidang apa. Seperti itu ya. Kemudian seterusnya, nah, ketika kita nanti mengembangkan aplikasi, kita misalkan ingin publikasi. Nah, publikasinya nanti lewat apa, gitu ya. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh APJJI, bahkan
sosial media yang paling sering digunakan itu masih nomor satu, yaitu Facebook ya. Jadi Facebook masih di peringkat nomor satu, kemudian Instagram di peringkat nomor 2, kemudian LinkedIn di peringkat nomor 3, kemudian Twitter di peringkat nomor 4. Nah, dengan data sosial media seperti ini banyak sekali fungsinya. Misalnya kita ingin mengembangkan suatu aplikasi, kita lihat tren dalam 1 tahun di sosial media tersebut. Itu adalah hal-hal yang jadi perhatian khusus dari masyarakat kita. Kita misalnya melihat trending topics di Malang, di Facebook, di Instagram, di LinkedIn, di Twitter. Nah, itu kita jadikan justifikasi. Fungsi yang lainnya, nanti sosial media ini juga bisa jadi ajang, misalnya nanti teman-teman ingin melakukan survei, ingin melakukan marketing research, ingin melakukan promosi, kemudian ingin menggait customer baru maupun recustomer, itu kita bisa menggunakan sosial media ini. Nah, dengan kita tahu data-data seperti ini, dalam marketing kita nanti kan bisa menggunakan cara yang organik maupun dengan cara yang berbayar. Nah, itu kita bisa melakukannya dengan memilih sosial media yang tepat, yang sesuai dengan aplikasi yang nantinya kita kembangkan. Oke, setelah kita tadi sudah review, kemudian kita sudah punya sasaran, sudah punya ide, maka untuk memulai bisnis, untuk menjalankan technopreneurship, teman-teman semuanya hanya butuh 3 hal ini. Yaitu kita nanti sudah punya produk dan jasa ya. Dari pelatihan selama 3 hari ini, nanti harapannya teman-teman semua sudah punya produk atau jasa. Nah, dalam bentuk aplikasi, seperti itu. Kemudian agar itu bisa menjadi bisnis, nah kita tinggal apa? Cari customer, cari user, pengguna. Kalau misalnya kita punya aplikasi, terus punya user, apakah sudah bisa dianggap bisnis? Belum, karena belum ada pembayarannya. Nah, nanti kalau sudah ada payment-nya, itu baru bisa dianggap sebagai bisnis. Tapi kalau misalnya produk, kemudian customer ada payment-nya, itu baru bisa disebut sebagai bisnis. Nah, dalam hal ini ya, payment method ini bukan berarti pembayaran oleh customer, tidak melulu pembayaran oleh customer. Nah, gitu ya. Customer itu bisa diartikan bermacam-macam. Misalkan seperti ini ya, kita mengembangkan aplikasi sosial media seperti Facebook atau Instagram misalnya. Customer di sisi mereka yang asli itu sebenarnya bukan penggunanya, tapi adalah pebisnis yang ingin beriklan di sana. Itulah yang bayar. Sedangkan user-user yang kita bisa upload, bisa tag, komen, like, itu sebenarnya bukan customer mereka yang sebenarnya. Mereka itu adalah pasar ya, pasar yang diciptakan oleh mereka. Nah, kemudian ada juga seperti WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kita tidak bisa beriklan di WhatsApp. WhatsApp pada awal berdirinya dia mendapatkan payment-nya dari investor. Nah, dari investor. Jadi kalau kita punya aplikasi, banyak penggunanya, kemudian kita ada investor yang bisa mendanai aplikasi kita agar bisa running terus, developernya bisa gajian, servernya bisa terbayar. Nah, payment-nya ya nggak harus dari customer juga gitu. Payment-nya itu dari investor atau orang-orang yang memiliki visi nanti ke depan aplikasi ini mau dibawa kemana, seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya produk, kita sudah punya pengguna produk kita, kemudian ada orang yang mau bayar, entah dia pengguna ataupun non-pengguna, itu berarti kita sudah bisa dianggap mempunyai bisnis, seperti itu ya. Nah, nanti itu yang harus teman-teman semua pikirin. Kalau kita produknya apa, customer-nya siapa aja, siapa nanti yang mau bayar. Nah, itu agar bisa jadi bisnis. Tentunya poin-poin ini nanti juga akan jadi pertimbangan dari dewan juri ya. Jadi bagaimana nanti pendapatan itu bisa diperoleh, kira-kira itu dari mana. Tapi kalau misalkan langsung real kan mungkin belum bisa, dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan itu masih susah kita dapatkan secara real. Tapi paling tidak kita sudah punya roadmap bagaimana kita nanti, dari mana kita nanti akan memperoleh pembayaran. Nah, selanjutnya
kembali ke ide. Nah, biasanya gini, ketika nanti kita akan mengembangkan aplikasi, kita kan susahnya itu biasanya idenya. Waduh, ini nggak punya ide ya. Aku nggak punya ide nih mau mengembangkan aplikasi apa. Teman-teman punya ide nggak gitu? Nah, ide itu ada beberapa jenis sebenarnya. Jadi yang pertama yaitu inovasi. Inovasi itu memang berarti dari yang sudah ada, nah kita buat menjadi lebih baik lagi. Itu inovasi. Atau kita melakukan refinement. Atau dari sesuatu hal yang invensi. Dari belum ada menjadi ada. Nah, itu kita juga bisa mengembangkan aplikasi tersebut. Ataupun aplikasi tersebut yang fresh, nah, yang segar gitu ya. Belum pernah ada yang baru. Wah, ini ide yang sempurna nih gitu. Kadang-kadang aplikasi itu nggak harus sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Itu biasanya mengundang banyak pengguna. Kemudian bisa juga kita mengembangkan ide itu yang aneh gitu ya, yang aneh. Mungkin banyak ya aplikasi-aplikasi itu yang aneh. Jadi misalkan mengembangkan aplikasi untuk ngubah filter misalnya, filter foto misalnya, mengubah wajahnya menjadi tua gitu ya, yang sempat viral seperti itu ya. Nah, itu kan sesuatu yang aneh gitu ya. Nah, dikembangkan aja, banyak penggunanya. Kemudian mengejutkan. Aplikasi tersebut dikembangkan, wah ini keren, ini belum pernah ada sebelumnya, atau sudah ada sebelumnya tapi yang dikembangkan oleh tim ini lebih hebat gitu ya. Itu yang menjadi kriteria ide yang baik. Kemudian ketika ide itu sudah baru, inovatif, segar, menarik, nggak akan ada yang pakai kalau misalkan itu nggak berguna. Atau mungkin ada yang pakai tapi hanya sekali aja ya. Hanya sekali pakai ya udah akhirnya ditinggalin. Tapi kalau kita mengembangkan suatu ide yang baru, menarik, inovatif, dan berguna, bisa jadi aplikasi yang kita kembangkan itu digunakan terus oleh pengguna kita. Nah, kita akan punya istilahnya user yang loyal, gitu ya. Jadi aplikasi itu haruslah memecahkan masalah sehari-hari, memudahkan, kemudian mungkin bisa dianggap sebagai mendidik. Misalnya ada game ya, ada game yang dia itu diciptakan untuk anak-anak gitu ya, mendidik. Mesti orang tua akan menyarankan anaknya menggunakan game tersebut gitu. Jadi nanti nggak akan berhenti ke orang yang coba-coba pakai aplikasi, oh gamenya nggak bagus ini, tapi karena dia ada embel-embelnya mendidik untuk pendidikan, maka itu bisa punya pangsa pasar yang tetap gitu. Bagaimana kita membuat aplikasi yang lebih enak, lebih praktis, istilahnya lebih mudah digunakan gitu ya. Mungkin aplikasi sekarang udah ada aplikasi untuk apa gitu ya. Cuman kita ngembangkan lagi aplikasi yang serupa, tapi aplikasi tersebut lebih mudah digunakan, lebih praktis digunakan. Nah, tidak dimungkinkan, nggak mungkin juga orang itu akan berpindah ya, akan pindah dari aplikasi yang lama itu ke aplikasi yang kita punya. Contohnya misalkan Messenger, dulu Messenger di tahun 2010 mungkin ya, tahun 2010 sampai tahun 2013-an itu Messenger itu pakai BlackBerry Messenger. Tapi kemudian ada WhatsApp yang lebih praktis, lebih mudah, nggak ada ketergantungan gadget. Padahal itu ya membuat sesuatu yang benar-benar sama ya, Messenger memang hanya untuk berkirim pesan lewat koneksi data. Tapi karena lebih praktis, lebih mudah, hanya perlu nomor, nggak perlu gadget khusus, akhirnya orang menggunakan hal tersebut dan meninggalkan BlackBerry Messenger yang sudah lebih lama dipakai, seperti itu. Selanjutnya yaitu bisa diimplementasikan. Bisa diimplementasikan di sini yaitu hal tersebut mungkin gitu ya, mungkin dilaksanakan. Jadi ada beberapa jenis teknologi atau nggak bisa diimplementasikan karena kita terbentur hukum atau aturan yang ada, atau mungkin masyarakatnya memang belum sesuai gitu ya. Misalnya kita mengembangkan aplikasi untuk apa ya, mungkin yang
kurang sesuai dengan masyarakat kita. Nah, secara teknologi itu mungkin, tapi ketika diimplementasikan di masyarakat mungkin akan mendapatkan benturan-benturan di sana sini, yaitu mungkin bisa dihindarkan. Kemudian aturan tentang hukum. Nah, hukum yang berlaku di sini bagaimana? Misalkan kita bikin aplikasi untuk yang di sana untuk menghina-hina orang gitu ya. Ya nggak boleh, karena di Indonesia itu dilindungi di Undang-Undang ITE. Seperti itu ya. Jadi ide yang nanti akan diusulkan haruslah baru. Baru di sini bukan berarti benar-benar sebelumnya belum ada terus ada ya, tapi bisa dari yang ada tapi dibuat lebih segar, lebih menarik, lebih aneh, lebih mengejutkan seperti itu ya. Kemudian idenya itu juga nanti harus berguna. Jadi benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir istilahnya itu viable ya, bisa diimplementasikan. Jadi benar-benar ada teknologinya. Kemudian selain ada teknologinya itu juga tidak membentur atau tidak berseberangan dengan aturan yang ada. Seperti itu. Oke. Nah, ada yang pernah tahu istilah ini? Ini adalah ungkapan yang disebutkan oleh Pablo Picasso, seorang pelukis ya, pelukis terkenal, di mana dia menyebutkan bahwa good artist copy, great artist steal, gitu ya. Jadi artis yang bagus ya, bagus itu dia meniru gitu ya. Tapi artis yang hebat itu dia mencuri gitu ya. Jadi apa maksudnya meniru dan apa maksudnya mencuri. Jadi yang dicuri itu idenya atau big picture-nya. Jadi misalnya kita nggak ada ide nih gitu ya. Kemudian kita lihat aja aplikasi yang besar, aplikasi yang banyak digunakan gitu ya. Oke lah, ada aplikasi ini gitu ya. Aplikasi apa ya dulu ya? Aplikasi Messenger yang tadi saya contohkan ya. Cuman oke kita buat aplikasi Messenger aja, cuman kita modifikasi nih gitu. Apa modifikasinya? Oh, kita bisa nambahin stiker gitu ya misalnya. Akhirnya yang aplikasi yang pertama juga ngembangkan juga ada stikernya juga akhirnya, sama. Cuman dalam suatu waktu itu kita sudah sempat untuk menggait gitu ya. Misalnya kita buat Messenger, Messenger nanti yang khusus untuk penjualan online gitu ya. Nah, misalnya kita bikin aplikasinya berupa bot Telegram. Ketika ada order, otomatis langsung dicatat, kemudian otomatis payment juga di sana. Misalkan seperti itu kan keren. Gitu ya. Jadi bukan berarti ide itu sesuatu hal yang benar-benar baru, tapi kita bisa pakai teknik ATM, yaitu amati, tiru, sama modifikasi. Kemudian cara yang lain untuk ATM ini, ya kita lihat aja di App Store atau Play Store ya, atau Microsoft Store itu. Yang paling banyak di-download, paling banyak ratingnya yang tinggi itu aplikasi apa. Ya udah itu aja kita tiru ya. Kita tiru, kita jadikan justifikasi bahwa aplikasi ini pasti akan laris. Namun kita lakukan modifikasi di sana yang membedakan aplikasi tersebut dengan aplikasi yang kita tiru. Oh ini udah saya modifikasi nih. Ini aplikasi tim saya. Ini sudah trademark-nya tim saya. Kalau yang itu nggak bisa gini, yang ini bisa gini. Nah itulah yang disebut dengan kalau kita nggak ada ide, kita bisa pakai ATM atau amati tiru modifikasi. Ini nanti pertanyaannya di sesi terakhir aja, Evan ya, langsung ya. Ya, Pak. Oke, ini Ahmad Zaki. Ada yang tahu siapa ini? Oh, kelihatan ya ada tulisannya itu di bawahnya. Ya, dia adalah foundernya Bukalapak. Nah, Bukalapak. Bukalapak ini idenya sebenarnya hampir sama sih, hampir sama dengan Tokopedia. Jadi foundernya Tokopedia maupun foundernya Bukalapak itu
bagi orang-orang IT yang hidup di tahun antara 2005 sampai 2010 ya, yang menggeluti IT di sana masih zaman-zamannya warnet itu, dulu penjualan online, jual beli online itu lewat forum jual beli ya. Dulu yang terbesar itu Kaskus. Jadi di sana ada forum jual beli, masih belum ada marketplace seperti sekarang, masih belum ada marketplace. Cuman di luar itu sudah ada marketplace, ada Amazon, ada eBay gitu ya. Cuman di Indonesia itu masih belum ada waktu itu. Di Indonesia masih difasilitasi di forum. Kemudian melihat permasalahan seperti itu, maka si Ahmad Zaki ini bersama temannya dia membuat aplikasi. Nah, di tahun 2010 yaitu membuat aplikasi. Nah, kemudian bedanya apa dia dengan marketplace yang lain? Pada waktu itu dia memang fokus tujuan mulianya adalah untuk memajukan UMKM. UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Jadi pedagang kecil. Karena pada waktu itu yang bisa punya website e-commerce itu hanya perusahaan besar. Ya. Jadi perusahaan kecil atau UMKM itu mereka bahkan untuk membuat website aja mungkin nggak ada resource-nya. Apalagi teknologinya gitu ya. Bikin toko online itu nggak ngerti nanti bayarnya seperti apa gitu ya. Nah, maka berdasarkan niat mulia tersebut, si Ahmad Zaki ini bersama rekannya mengembangkan suatu aplikasi di mana pemilik UMKM itu hanya cukup mendaftar, mengupload barangnya, dia bisa jualan online. Itu tahun 2010. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun dengan segmentasi yang pas ya, dia mensegmen UMKM, sudah ada 10.000 pedagang yang bergabung di Bukalapak. Jadi dalam waktu 1 tahun itu berhasil melakukan akuisisi 10.000 seller seperti itu. Nah, ini berarti dia membuat solusi, kemudian benar-benar terverifikasi ya dengan pasarnya, bahkan sampai dalam waktu 1 tahun bisa 10.000 pedagang dan targetnya pas, dia memang menyasar UMKM, dia nggak menyasar perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi yang sudah disinggung ya, sama tahun 2007 dia lebih dulu daripada Ahmad Zaki, William Tanu. Kalau dari background dia hanya seorang penjaga warnet ya asalnya. Dia penjaga warnet yang kehidupan sehari-hari di internet. Dia tahu di forum jual beli itu semakin berkembang, sangat potensial. Kemudian di luar itu yang besar marketplace seperti eBay atau seperti Alibaba pada waktu itu sudah ada. Kemudian di Indonesia belum ada nih. Akhirnya dia membuat Tokopedia. Tokopedia ini pun tidak mulus ya, karena memang bisa dianggap sebagai pionir marketplace di Indonesia. Sampai dengan tahun 2009 itu akuisisinya susah, belum dapat banyak pengguna. Tapi baru tahun jelang-jelang 2010 itu baru dia banyak bisa akuisisi pengguna. Kemudian di tahun 2014 itu baru dapat investor dari luar seperti itu. Bahkan di tahun 2017 disebutkan menjadi unicorn yang memiliki valuasi $1 miliar US ya. Itu sangat besar sekali kalau di lingkup Asia Tenggara. Kalau dirupiahin nilainya 14 triliun rupiah. Nah, ini berarti memang dalam pengembangan aplikasi itu kita nggak boleh menyerah ya. Mungkin dalam sekali hantam kita gagal, tapi kita terus melakukan refinement sehingga kita menemukan jalannya. Nah, ini sengaja ada beberapa contoh yang ditampilin ini sebagai motivasi bagi teman-teman semua, bahwa mereka itu bisa seperti itu ya. Bukan berarti mereka bisa karena ya mereka sebelumnya udah kaya, mereka sebelumnya sudah punya atau mereka sudah diuntungin, atau kalau kita misalkan ya itu memang udah takdirnya ya, kalau kita nyerah kayak gitu ya kita nggak akan pernah bisa maju. Nah, selanjutnya Traveloka. Traveloka ini sebenarnya aplikasinya dulu awal mengembangkan aplikasi itu tidak dirancang untuk jual beli tiket. Jadi dulu hanyalah
agregator flight gitu ya, hanya untuk ngecek penerbangan dulunya. Dulunya si Ferry Unardi ini bersama teman-temannya hanya ingin melihat penerbangan, karena dulu kan susah ya kalau misalkan gini, zaman dulu kalau kita sebelum ada Traveloka dan lain sebagainya, kita ingin naik Garuda misalnya, kita buka websitenya Garuda, cek penerbangannya. Oh, ketemu harga sekian. Terus kita lihat website yang lain, misalnya zaman dulu Lion Air gitu. Kita buka lagi websitenya Lion Air. Dicek dulu harganya berapa. Jamnya jam berapa. Jadi kita untuk merencanakan sebuah penerbangan itu kita harus membuka banyak website. Nah, sebenarnya si Ferry Unardi dulu awalnya dia hanya ingin simple, buka satu website aja deh. Terus semua penerbangan itu tampil. Saya tinggal milih harga yang cocok, jam yang cocok untuk penerbangan saya. Nah, tapi akhirnya Traveloka ini berkembang, dia menjadi sebuah travel agent yang deposit ke masing-masing maskapai sehingga dia juga bisa issue tiket. Awalnya seperti itu. Nah, akhirnya Traveloka itu berkembang. Akhirnya sekarang ya jadi salah satu penyedia jasa tiket yang terbesar ya. Nah, itu ada valuasinya seperti itu. Jadi mungkin dia separuhnya Tokopedia, udah sampai separuhnya Tokopedia. Dulu awalnya dari tiket, kemudian berkembang kemana? Ke hotel. Ya, ke hotel, ada voucher hotelnya. Jadi, beli tiket pesawat sekalian voucher hotelnya. Akhirnya sekarang ada tiket kereta seperti itu ya. Terus nanti berkembang ke bus, ke charter kendaraan. Akhirnya berkembang terus. Jadi, never ending development. Selalu dipelajari apa kebutuhan masyarakat, aplikasi tersebut selalu di-refine. Jadi jangan harap kita sekali rancang, sekali buat, nggak ada yang pakai, udah kita akhirnya nyerah. Bukan kayak gitu caranya. Nah, apalagi si Jonathan Siddhartha ini. Nah, Jonathan ini melakukan 200 kali perubahan aplikasi sebelum aplikasinya itu bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi melakukan iterasi ya. Nanti kita akan bahas apa itu iterasi. Jadi bahkan aplikasi modelnya kayak gini. Oh, ternyata setelah dites nggak cocok, dirombak lagi flow-nya. Terus dites lagi nggak cocok lagi, diubah lagi flow-nya. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya jadilah Halodoc yang seperti sekarang. Bahkan si Jonathan ini dulu karena sudah saking percaya dirinya, dia sudah dapat investor, launching besar-besaran, tapi karena ya masyarakatnya penerimaannya berbeda, usernya penggunanya itu hanya berapa orang aja gitu, bahkan nggak sampai angka ribu gitu, hanya berapa ratus gitu penggunanya. Dan itu kalau dianggap dari sisi pengembangan itu rugi besar. Padahal dia harapannya penggunanya bisa sekian juta mungkin, karena kebutuhan akan obat itu sangat tinggi. Tapi ternyata caranya salah, sehingga aplikasi itu harus diubah sampai akhirnya sekarang Halodoc ini menjadi mitra resmi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, sebelum ada pandemi, sebelum kita kenal kuliah online gitu. Nah, tapi kalau BINUS sudah mulai ya, BINUS sudah ada kuliah online dari tahun sekitar 2012 atau 2013 gitu, itu sudah ada gitu ya. Nah, bahkan sebelum pandemi sudah siap. Tapi mungkin bagi sekolah-sekolah ya, bukan universitas, mereka masih belum siap ya untuk bagaimana misalkan memerlukan guru les, jadi idenya adalah untuk menyamaratakan atau memeratakan pendidikan di Indonesia. Jadi kalau sekarang siswa yang ada di luar pulau, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara, bisa ikut kuliah bareng dengan yang di Jakarta ya, dengan fasilitas online meeting seperti ini. Nah, pada masanya itu, ruang guru itu ditujukan masalahnya guru-guru yang berkualitas, pengajar-pengajar yang kompeten itu banyak berkumpul di Jawa, sehingga luar Jawa itu rasio pendidikannya itu jelas lebih rendah, bisa dibuktikan dengan nilai UN. Jadi nilai UN rata-rata yang besar hanya di Jawa, kalau di luar Jawa dia rendah, seperti itu. Mungkin ada yang tinggi tapi itu hanya segelintir aja. Nah, dengan adanya ruang guru, akhirnya
seorang pendidik itu bisa berbagi materinya di online, kemudian nanti masyarakat bisa mengaksesnya. Cuman mungkin belum selancar sekarang pada waktu dia mengembangkan. Nah, pada akhirnya karena terus dikembangkan ya, sampai tahun 2008 itu dapat penghargaan, 2018 mendapatkan penghargaan. Kemudian termasuk pemuda yang prestisius dari majalah Forbes. Kemudian di tahun 2019 bahkan Belva diangkat sebagai perwakilan dari milenial ya, yang jadi staf khusus kepresidenan. Meskipun akhirnya mengundurkan diri kalau nggak salah. Nah, jadi pemikiran-pemikiran yang nanti kita hasilkan, asalkan kita ingin bersungguh-sungguh berkaca dari beberapa orang sukses yang tadi sudah ditampilkan itu, bahwa kita bisa belajar bahwa tidak ada hal yang nggak mungkin. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh. Oke. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang contoh-contoh yang sukses. Kemudian, kenapa sih kok ada banyak yang mencoba menjadi startup tapi gagal, akhirnya nggak berlanjut ya. Jadi udah menggebu-gebu nih semangatnya, ingin bikin startup, oke. Kumpulin temannya, sudah bikin aplikasi, sudah nguras tabungan misalnya kayak gitu ya, tapi gagal gitu ya. Nah, kira-kira apa sih ini? Nah, dari beberapa literatur, dari pengalaman, dan dari mentor-mentor saya juga ada beberapa hal yang bisa di-sharing di sini. Jadi jangan sampai nanti mengulang hal yang sama. Oke. Yang pertama yaitu tidak menyelesaikan masalah yang menjadi prioritas utama konsumen. Nah, jadi kita mengembangkan aplikasi untuk apa, tapi ternyata yang diselesaikan masalahnya itu bukan poin utamanya. Contohnya apa ya? Kita mengembangkan aplikasi untuk transportasi, misalkan yang sekarang ada gitu ya. Tapi masalah utamanya itu kita ingin mengembangkan yang lebih mudah. Oke, memang benar lebih mudah. Lebih apa istilahnya? Lebih mudah cari tumpangan bagi orang yang butuh transportasi. Lebih mudah cari apa ya? Cari driver ya, istilahnya gitu ya. Tapi prioritas utamanya ternyata konsumen yang diprioritaskan itu adalah harga ya. Nah, adalah harga ternyata yang diprioritaskan. Jadi akhirnya kita mungkin ngembangkan aplikasi yang bagus. Cuman konsumen itu kan pinter. Nah, pemainnya nggak cuma satu. Misalkan kita mau dari titik A ke titik B. Kita cek pakai pengantaran si A gitu. Oh, ternyata kalau pakai jasa ini bayarnya 50.000 nih. Tak cek dulu pakai aplikasi yang satunya lagi, pakai aplikasi yang B. Oh, ternyata 45.000, lebih mahal. Gitu ya. Dicek lagi, oh ternyata ini 35.000 lebih murah. Kira-kira konsumen milih yang mana? Nah, ternyata konsumen milih yang C, yang paling murah. Karena ternyata prioritasnya konsumen yang paling murah. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembangkan aplikasinya. Oh, ternyata harga yang murah itu jadi pertimbangan utama. Cuman apakah ke semua konsumen kita berlakukan murah, gitu ya? Akhirnya dipikirkan lagi, oh nggak harus lah. Ya, untuk harga yang murah itu hanya untuk konsumen-konsumen awal dan konsumen setia. Jadi konsumen-konsumen yang baru daftar itu dia dapat harga yang murah banget. Dia dapat voucher. Dan konsumen-konsumen yang setia akhirnya ada membership tertentu kan, ada membership silver, ada membership gold, ada membership platinum, di mana mereka punya privilege harga yang beda-beda seperti itu. Nah, akhirnya aplikasi tersebut dianggap menyelesaikan masalah karena ternyata prioritasnya itu selain di kemudahan juga harga. Kemudian apa yang kesalahan yang terjadi karena mungkin belum validasi pasar ya, risetnya itu kurang matang. Jadi misalkan kita sudah riset nih, tadi pengguna internet di Jawa Timur itu 26 juta gitu ya. Itu yang diingat 26 jutanya, tapi pangsa pasar spesifik dari aplikasi kita nggak dapat nilainya. Sehingga kita nggak bisa
memperkirakan penggunanya itu berapa, kemudian nanti yang bisa sebagai pelanggan itu berapa, atau pengguna rutin, atau yang akan repeat order itu berapa. Nah, kita belum melakukan validasi yang matang. Jadi kalau kita sudah sebelum mengembangkan aplikasi ya, kita harus validasi dulu benar-benar yang dibutuhin masyarakat itu apa. Kemudian dari sekian yang kita survei, misalkan dari 100 orang, berapa dari mereka yang kira-kira mau bayar. Kalau misalkan yang mau bayar itu kurang dari 10%, mending aplikasinya itu nggak dikembangkan. Karena berarti ide kita atau proses bisnis kita, apa yang kita tawarkan itu nggak menarik orang atau pasar untuk mau membayar dengan kemudahan yang kita tawarin. Kemudian tidak mempertimbangkan bagaimana sistem pendapatan. Nah, sistem pendapatannya seperti apa? Jadi pendapatannya itu bisa juga kayak gini. Kita mengembangkan aplikasi ini free ya. Oke, free, pakai aja, usernya nggak usah bayar. Tapi nanti kita dapetin pendapatannya dari iklan. Nah, dari orang yang pasang iklan. Nah, itu sudah kita pikirin. Oh, memang kita nggak akan menarik biaya. Jadi kita bikin aplikasi yang embel-embelnya itu free lifetime gitu ya. Seperti itu. Tapi nanti pendapatnya dari pengiklan. Atau kita memang sudah mentargetkan, oh untuk pengguna dengan hak akses seperti ini, dia nggak perlu dapatin, dia nggak perlu bayar. Tapi pengguna nanti dengan hak akses seperti ini, oh dia nanti harus bayar. Seperti itu. Jadi nanti ada premium user, ada ordinary user gitu ya. Ada basic user. Nah, itu harus dipikirin. Nah, ini adalah contoh kesalahan-kesalahan yang sering terjadi oleh startup pemula. Dan yang terakhir yaitu cenderung bergantung pada permodalan di awal dibandingkan akuisisi konsumen. Jadi di awal kita sudah ingin dapat pendapatan yang besar, kita fokus ke investor. Oh, kalau nggak dapat investor ini sudah tutup ini. Kalau nggak dapat investor ini sudah tutup ini. Padahal kalau kita mengembangkan aplikasi itu ya, sebenarnya modal utama itu adalah user. Ya, modal utama kita itu adalah pengguna. Itulah mengapa kabarnya seperti unicorn di Indonesia seperti Gojek itu sampai beberapa tahun itu tidak membukukan keuntungan dari transaksinya. Jadi dia istilahnya jasanya itu istilahnya membayar rugi ke driver, membayar rugi ke merchant seperti itu selama beberapa tahun. Karena memang lebih ditargetkan untuk akuisisi konsumen dulu. Dengan jumlah konsumen yang meningkat, nanti valuasi sahamnya dia semakin naik. Nah, dia ketika butuh dana dia hanya jual saham aja, valuasi seperti itu. Jadi perlu diingat bagi para pengembang startup ini, teman-teman yang ada di sini, modal utama dari aplikasi yang kita kembangkan itu adalah konsumen atau user. Semakin banyak kita mendapatkan user, itulah modal utama untuk startup kita bisa maju. Oke, setelah kita tadi belajar ya, oh itu hal yang harus dihindari. Oke, itu harus tak hindari. Kemudian apa yang harus ditentuin sebelum mulai? Nah, ini ya. Kita harus jelas siapa konsumennya, masalah yang dipecahkan, kemudian solusi yang tadi diusulin itu apa keunggulannya dibanding yang lain. Kemudian bagaimana peluangnya itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah dari iklan, apakah mereka membership, seperti itu. Nah, jadi 4 ini harus ditentukan. Kalau misalkan dari 4 ini belum bisa jawab, ya sebaiknya ditahan dulu, atau misalnya di hold gitu ya. Di hold kalau misalkan benar-benar kita nerapin konsep technopreneurship ya. Tapi sebenarnya ya, yang poin keempat itu sebenarnya sudah otomatis harusnya. Ketika teman-teman semua sudah punya konsumen, kemudian aplikasi yang dikembangkan itu benar-benar bisa mecahin masalah, kemudian solusi yang ditawarkan, yang solusinya itu tadi punya keunggulan dibandingkan pihak lain yang menawarkan keunggulan. Kira-kira orang mau bayar nggak? Ya pastinya pasti mau. At least kalau mereka nggak mau bayar, pengguna kalian nanti pasti akan lebih banyak.
Dengan pengguna yang banyak itu, nah, kita bisa dapat keuntungan dari advertising. Nah, itu contohnya gitu ya. Ini adalah revenue stream-nya. Kemudian kita juga perlu menghitung market-nya itu seberapa besar ya. Jadi kalau misalnya market-nya itu nggak begitu besar, tentunya kita akan konversi ke pendapatan itu juga nanti akan susah. Kemudian kita benar-benar menganalisis masalah, jadi agar terjadi tadi, jangan sampai kita memecahkan masalah yang sebenarnya itu bukan prioritas. Kemudian yang didapatkan oleh konsumen itu harus benar-benar bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari agar konsumen itu nggak cuma sekali pakai, udah habis itu di uninstall habis itu. Tapi tetap dipakai karena bisa mendapatkan manfaat. Kemudian yang terakhir, masalahnya itu harus apakah suatu hal yang krusial apa tidak gitu ya. Kalau hal yang krusial tentu nanti banyak sekali pertimbangan dari sisi hukum, dari sisi keuangan, dari sisi yang lain. Tapi kalau misalkan masalah yang diselesaikan itu bukan hal yang krusial, nah ya itu yang mungkin kita bisa nggak terlalu mementingkan hal tersebut. Kemudian produk jasa kita yang kita kembangkan. Nah, kita perlu menyesuaikan ya. Jadi produk itu nanti evaluasinya seperti apa. Jadi ketika kita rilis ada istilahnya itu nanti teknologi acceptance ya. Jadi ketika dirilis ke pengguna, bagaimana kita bisa ngukur produk jasa ini diterima apa enggak, gitu ya. Kemudian biasanya itu dilakukan seperti survei atau seringkali aplikasi-aplikasi yang baru itu kalau sekarang sih kalau misalkan kita upload di App Store ya atau di Play Store itu dari rating itu kita bisa lihat semakin tinggi rating berarti aplikasi tersebut semakin diterima ya. Kemudian nilai tambah itu atau value add itu yang membedakan. Jadi kalau misalkan sama-sama aplikasi untuk video call misalnya, kita bikin aplikasi untuk teleconference, Zoom misalkan, dengan yang lain, apa keunggulannya gitu ya. Nah, nilai tambahnya apa? Oh, kalau Zoom itu ternyata lebih lancar, nggak putus-putus. Nah, itu adalah nilai tambah. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat pendidikan pengguna. Jadi kalau kita mengembangkan aplikasi untuk anak-anak, ya bahasanya jangan yang susah-susah gitu ya. Kita mengembangkan aplikasi untuk usia 40 ke atas, ya bahasanya jangan yang techy-techy gitu ya. Cuman kalau misalnya kita mengembangkan aplikasi untuk milenial ya mungkin bahasanya lebih gaul seperti itu. Nah, itu kita sesuaikan produk dan jasa. Oh ya, terakhir masih ada daya saing. Nah, jadi kita mengembangkan aplikasi, kita nggak boleh nutup mata seperti ini, nggak lihat kanan kiri, kita tetap harus evaluasi juga orang yang lain itu kembangkan seperti apa. Nah, kira-kira nanti kekuatan yang bisa kita kembangkan di poin kedua itu apa, agar bisa dianggap lebih dibanding produk tadi. Ini mungkin bisa saya skip. Waktu saya tinggal berapa menit, Evan? Masih ada sampai 2.15, Pak. Oke, masih ada 15 menit lagi ya. Oke. Iya, boleh. Di sini ini adalah tahapan-tahapan ketika nanti kita membuat suatu produk dan jasa. Ada rambu-rambu, itu adalah tempat di mana kita melakukan evaluasi. Apakah kita mau lanjut? Apakah kita mau pivot? Pivot itu ngubah ide ya, ngubah ide. Tadi yang dimaksud melakukan 200 kali iterasi itu maksudnya 200 kali pivoting. Idenya diubah gitu ya. Jadi misalkan kita awalnya revenue-nya dari iklan, di pivot. Oh enggak, kita revenue-nya dari investor. Oh ternyata enggak, di pivot lagi. Oh revenue-nya itu dari pengguna, nanti dia yang bayar. Nah, bisa juga pivot itu dari teknologinya. Oh ternyata flow-nya harusnya nggak gini, flow-nya dibuat seperti ini. Oh ternyata flow-nya lebih cocok seperti ini. Nah itu di tahapan-tahapan yang ini. Jadi ini adalah alur yang biasanya kita gunakan. Jadi sebelum kita mengembangkan aplikasi, di mana pengembangan aplikasi itu ada di tengah ini ya. Ada di tengah ini pengembangan aplikasi, development,
product and service development, itu kita tetap harus melakukan idea screening, market analysis, technical assessment, kemudian kita harus interview calon customer, kemudian bisnis plan-nya gimana, baru kita ngembangkan aplikasi. Jadi bukan kok kita ngembangkan aplikasi dulu langsung dijual, enggak. Jadi ketika kita ngembangkan aplikasi itu memang kita sudah tahu apa yang akan kita bikin gitu ya. Kemudian nggak berhenti di situ, kita ada in-house test, dites secara internal, customer test, dites ke orang lain, trial sell, dicoba dengan penjualan misalnya dengan harga yang murah atau dengan promo. Kemudian dilakukan production atau rilis, tapi itu masih pilot project, nggak untuk umum. Kemudian terakhir nanti baru launching. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lewatin ya sebelum membuat suatu produk, sebelum kita mengimprove society dengan code yang kita bikin seperti itu. Oke, selanjutnya ini sedikit tentang teknologi yang nanti akan dipelajari oleh teman-teman di besok ya. Besok itu nanti ada materi tentang front end development sama back end development. Nah, kenapa sih kok kita ngembangkan front end development sama back end development? Kalau misalnya tadi sudah sempat disinggung ya, kalau dulu software itu kan dijual CD-nya, kemudian diinstal ke desktop, tapi kalau sekarang software itu rata-rata dengan cara berlangganan. Ya, perlangganan itu bisa dengan berbagai metode. Misalkan kita Spotify ya, Spotify itu kita install, kita bayar per bulan, kita dapat lagu-lagu, kita bisa bebas gitu tanpa limitasi. Nah, itu adalah salah satu contoh SaaS, software as service. Jadi yang dijual itu layanannya. Karena apa? Banyak sekali keunggulan kalau kita menerapkan SaaS dibanding dengan software. Software yang istilahnya terinstall ya, yang gitu. Jadi secara garis besar, kerangka kerja SaaS itu seperti ini. Jadi ada server, kemudian ada cloud, kemudian ada user-usernya. Nah, kemudian di sini sebentar annotate-nya mana nih. Nah, bahkan dari programmer sendiri atau developer sendiri, dia nggak perlu punya server ya sekarang. Dia bisa hosting server di tempat yang lain, kemudian programmernya di tempat yang mana, aplikasinya bisa diakses via internet, bisa dibuka di PC, bisa dibuka di gadget mobile. Nah, dengan teknologi SaaS itu lebih mudah. Karena apa? Karena resource itu tergantung di servernya. Ya, pemrosesan itu semuanya di server. Jadi nggak perlu komputer yang tingkat tinggi, nggak perlu gadget yang high-end. Kalau kita mengembangkan aplikasi yang SaaS, asalkan kliennya itu ringan, ya bisa digunakan di komputer apapun dan di gadget apapun. Kemudian keuntungan SaaS tentunya biayanya lebih rendah bagi pelanggan. Karena kan berbagi ya, dari developer SaaS itu dia menghitungnya kalau developernya ngembangin seperti ini, oh dibayarin oleh sekian ribu pengguna, dibayarin oleh sekian juta pelanggan. Jadi akhirnya jatuhnya per pelanggan itu biayanya lebih murah. Daripada misalkan pelanggan itu bikin aplikasi yang khusus, dia harus beli lisensi seperti itu. Kemudian layanannya itu fleksibel. Jadi misalnya, oh bulan ini mau langganan, bulan ini mau enggak, bulan ini mau langganan, itu mudah. Jadi itu jadi salah satu pertimbangan bagi user juga ya untuk memilih layanan tersebut. Kemudian scalable. Jadi kalau kita aplikasinya itu berbasis cloud seperti itu, kemudian berbasis software as service untuk bisnisnya, itu mudah untuk scalable. Misalkan kita punya user 1000, kita sistemnya seperti ini untuk servernya. Kemudian kita punya user untuk usernya 10.000, kita tinggal scale up servernya. Kemudian butuh resource berapa lagi adminnya misalnya, nah kita tinggal tambah lagi. Tapi itu sangat mudah untuk diukur ketika kita mengembangkan bisnis yang SaaS. Karena jangkauannya itu via internet global. Tapi kalau bisnis kita offline, kita ketika ingin buka cabang gitu ya, banyak sekali biayanya. Kita ingin scale up sampai ke luar negeri, ya apalagi seperti itu. Tapi kalau kita berbasis aplikasi, ketika kita scale up, maka batasan-batasan konvensional seperti lokasi,
seperti kantor, fisik, itu sudah nggak diperlukan lagi. Kemudian SAS itu juga bagi pelanggan, pelanggan kita kalau misalkan pelanggannya corporate itu beda dengan personal ya. Personal itu dia biasanya nggak ada anggaran khusus, tapi kalau corporate itu biasanya pembelanjaannya sesuai anggaran. Nah, kalau kita mengembangkan bisnis SAS, ada biaya berlangganan yang jelas. Nah, nanti bisa tuh dianggarkan sama perusahaannya. Oke, tahun depan kita mau berlangganan, biayanya sekian. Nah, itu sudah bisa dikalkulasi di awal seperti itu. And then pendapatan yang terus-menerus, oke. Nah, ini sudah jelas ya, kalau usernya terus menggunakan, karena anggapannya, oh murah aja kok, tak langganan terus saja gitu. Misalkan kalau zaman dulu kita harus sewa film ya, sewa film 1 CD berapa, 1 DVD berapa. Nah, kita sekarang tinggal langganan Netflix aja, bulanan, cukup murah, bahkan bisa pakai paket family gitu ya. Udah bayar aja terus per bulan, bahkan kalau sudah otomatis pakai kartu kredit, kepotong terus kan. Nah, itu misalkan dari sisi pelanggan itu kecil, tapi dari sisi produsen, dari sekian ratus, sekian ribu, sekian juta, itu pendapatan yang terus-menerus. Kemudian karena aplikasinya itu berbasis server, maka untuk update nggak perlu datangin pelanggan satu-satu ya. Nah, nggak perlu datangin pelanggan satu-satu, kita tinggal update di server, otomatis semua pelanggan dapat versi yang terbaru. Kemudian kalau ada apa-apa, ada keluhan, kita nggak perlu datang ke pelanggan, kita bisa selesaikan secara remote. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan SAS. Nah, nanti di beberapa hari ke depan yang akan dipelajari oleh teman-teman adalah bagaimana mengembangkan aplikasi yang berbasis SAS gitu ya. Jadi jangan aplikasi yang berbasis desktop terus terinstall, bukan seperti itu, tapi nanti kita akan berbasis web yang bisa diterapkan proses bisnis SAS. Kemudian yang terakhir yaitu dengan adanya SAS ini sangat mudah kalau kita ingin membuat trial ya. Kalau aplikasinya itu bukan SAS, sangat susah kita mau ngasih trial itu ya. Karena untuk menginstall itu kan butuh biaya, butuh waktu ya, butuh jasa dan lain sebagainya. Tapi kalau SAS mudah aja, kita tinggal bikin limitasi tertentu, udah usernya bisa nyoba sampai suatu kurun waktu tertentu misalnya. Kemudian apa sih yang akan dipelajari oleh teman-teman 2-3 hari ke depan ini? Yang pertama yaitu API integration, bagaimana mengembangkan back-end sebagai API server, bagaimana juga mengembangkan front-end. Misi Pak Syauqi. Ya, sepertinya ada gangguan jaringan. Kita tunggu ya, teman-teman. Oh ya, sama sekalian mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengubah format nama, diubah ya menjadi nama instansi, kemudian namanya. Oh ya nih, Pak Syauqi sudah kembali. Ya, sorry, ada kendala jaringan ya. Siap, Pak. Oke, baik. Tadi sampai sini udah ya? Tadi tersampaikan nggak ya yang slide ini? Belum, Pak, baru masuk sini. Baru masuk sini, oke. Oke, jadi kalau kita nanti akan mengembangkan aplikasi SAS, sudah sangat tepat ini panitia Himfest membuat sesi, ada juga untuk API integration besok, kemudian ada juga sesi webinar untuk UI dan UX. Karena dengan menggabungkan keduanya ini, nanti teman-teman harapannya bisa mengembangkan aplikasi yang sesuai ya, yang sesuai dengan konsep SAS, dengan API integration,
kemudian mudah digunakan oleh usernya atau konsumennya, yaitu dengan UI dan UX yang bagus. Seperti itu ya. Nah, tentang API integration, besok akan diajari, ada mentor yang akan mengajari tentang bagaimana development back-end dan front-end. Cuman bagi teman-teman, dalam kurun waktu yang singkat, itu sebenarnya bisa loh bikin aplikasi yang kita cuman ngembangkan front-end-nya aja. Back-end-nya itu tanpa dikembangin. Nah, kalau misalkan kita search ya, ada banyak sekali yang istilahnya itu free dan open public API gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa coba searching, banyak sekali artikel yang membahas tentang hal tersebut. Jadi misalnya untuk flight itu ya, untuk penerbangan gitu ya, itu sebenarnya kita nggak usah bikin back-end-nya, karena kan kita repot ya, kita nanti dapat data penerbangan dari mana. Itu sebenarnya sudah ada provider API-nya. Jadi kita tinggal bikin aplikasi yang mengakses API tersebut, seperti itu. Kemudian misalnya API-nya Spotify untuk searching lagu, itu juga free, kita bisa pakai. Jadi untuk aplikasi yang berhubungan dengan multimedia, kita sebenarnya nggak perlu membuat database lagu-lagu seluruh dunia, kan juga repot ya. Nah, kita tinggal bisa mengakses API-nya Spotify untuk misalkan melihat album yang pernah dirilis oleh artis tertentu atau lagu ini penyanyinya siapa, itu sudah tersedia. Nah, tinggal nanti pintar-pintarnya teman-teman semua untuk searching di internet mana aja API yang siap kita manfaatin seperti itu ya. Kemudian ada juga API itu yang bahkan yang tanpa key. Tanpa key itu berarti kita tanpa header, tanpa autentikasi ya. Kita bisa langsung request, itu juga ada. Dan ini beberapa URL atau link ke artikel tersebut saya rangkum di presentasi ini. Nanti akan dibagikan ke peserta oleh panitia dan nanti bisa dimanfaatin ya. Nanti bisa coba di searching-searching. Karena kalau kita ngembangkan dari back-end dan front-end bagus, keren. Kalau misalkan bisa, ya itu yang lebih utama. Cuman kalau misalnya kita nanti nggak cukup waktu, kita bisa pakai API yang open, yang sudah disediakan, banyak banget. Nanti kita tinggal ngembangkan front-end aja. Yang penting kita analisis kebutuhannya di masyarakat, kita validasi, dan benar-benar bisa bermanfaat nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian ini materi yang terakhir dari saya. Mungkin saya minta tambahan waktu, mungkin udah mau habis ya. 5 menit untuk investor atau pitch deck presentation. Nah, ini jadi nanti kan ketika kita sudah punya aplikasi nih, ya kita sudah meeting dengan tim, kita sudah punya ide, sudah punya solusi. Bagaimana kita menyampaikannya ke juri dalam hal ini? Atau kalau misalnya nanti siapa tahu nanti ada juri tamu ternyata dari panitia bisa menghadirkan investor gitu ya. Nah, itu nanti kesempatan bagi teman-teman untuk mendapatkan investor langsung. Jadi nanti aplikasinya benar-benar bisa di scale up, nggak cuma ide aja atau prototype aja gitu ya. Nah, pitch presentation. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatiin ya. Jadi pitch presentation itu kalau kita nanti bikin slide itu sebaiknya nggak menjawab semua pertanyaan, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Nggak menjawab semua pertanyaan. Jadi kan idenya itu kan punya teman-teman semua, solusinya punya teman-teman semua, teknologinya punya teman-teman semua. Kalau semuanya itu ditampilin di slide, misalkan ada orang lain yang lihat slide-nya itu, ya sudah, akhirnya itu nggak jadi idenya teman-teman lagi. Bisa langsung di-copycat, dikerjakan oleh orang yang lain. Nah, jadi mungkin dalam membuat slide pitch presentation itu ada hal-hal yang itu membuat investor atau juri itu bertanya-tanya, oh, solusinya itu untuk memecahkan solusi ini gimana caranya? Itu mungkin nggak perlu ditulis di slide, gitu ya. Tapi itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan, yang penting kita bisa menjawab mengarah ke sana, seperti itu. Selanjutnya, poin berikutnya. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk membuka mata atau pemikiran mereka. Mereka dalam hal ini adalah juri atau investor ya, agar ingin tahu lebih banyak lagi. Jadi kalau nanti istilahnya gini ya kasarnya, kalau misalkan nanti teman-teman presentasi, ternyata kok nggak ada yang nanya, berarti itu presentasinya jelek, gitu aja.
Kalau misalnya nanti pitch presentation ya tentang aplikasinya, itu berarti nggak menarik, nggak memecahkan masalah, investor pun nggak tertarik gitu. Jadi buat semenarik mungkin kayak gitu. Kemudian dalam presentasi itu buatlah fragmen-fragmen ya. Bisa juga kayak gini, teman-teman bikin presentasi yang lengkap dulu dari A sampai Z. Kemudian nanti, oh kira-kira mana ini yang nggak perlu dicantumin di presentasi, cukup secara verbal aja, itu diilangin. Nah, jadi presentasinya memang sengaja dibuat fragmen-fragmen. Beda dengan presentasi kuliah seperti ini, atau materi, kan dibuat runtut ya. Nah, tapi kalau pitch presentation itu poin-poinnya aja. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti bisa kita perhatikan. Contohnya, seperti apa? Nah, dalam membuat pitch presentasi, ada beberapa rule yang bisa kita terapin. Nah, ini adalah Om Kawasaki ini ya. Om Kawasaki ini dia punya rule dalam presentasi. Jadi presentasi itu hendaknya ada beberapa item. Jadi langsung to the point aja. Satu slide tentang problem, satu slide tentang solusi, satu slide tentang pasar, satu slide aplikasinya itu nanti apa, satu slide tentang potensinya apa, satu slide nanti pemasarannya seperti apa, satu slide pesaingnya siapa aja, satu slide timnya siapa aja, kompetensinya apa, kemudian satu slide nanti keuangannya gimana, dan satu slide nanti saat ini sudah sampai mana. Dan poin-poin ini itu disebut dengan 10, 20, 30 rule atau 10, 20, and 30 rule. Nah, itu maksudnya apa? 10 slide disampaikan maksimal 20 menit dan fontnya itu 30. Jadi gede-gede, ya. Karena biasanya investor atau biasanya juri itu dia malas baca tulisan yang kecil-kecil banyak gitu ya. Dia hanya poin-poinnya aja karena waktunya dia juga nggak banyak. Iya, jadi 10 slide 20 menit maksimal, kemudian 30 font size. Kalau di sini berapa menit ya? 15 menit ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk nanti penjurian. 10 menitan, Pak. Oh, 10 menit. Oke. Nanti slide-nya mungkin harus 10 slide 10 menit ya. Jadi satu slide nanti latihan kita presentasinya 1 menit. Sampaikan poin-poinnya aja. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini bisa kita sebut dengan pitch deck. Jadi di sini kita bisa pitch deck itu adalah presentasi kita setiap slide itu desainnya harus beda-beda, yang itu menunjukkan hal-hal yang kita presentasikan. Jadi misalkan untuk menggambarkan pasar gitu ya. Nah, mungkin kita desainnya seperti corong gitu ya. Dari corong pasar yang paling besar, pasar yang lebih kecil, sampai nanti targeted marketnya itu yang mana. Nah, mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, pitch presentation itu jelas, jadi grafikal. Bukan seperti teman-teman bikin presentasi yang poin A, B, C, yang seperti kalau bikin presentasi kuliah gitu, yang bikinnya buru-buru, nggak pakai desain ya. Tapi kalau presentasi pitch presentation untuk produk, ya haruslah yang bagus. Seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dapat ide yang bagus, solusi yang bagus, dan bisa ditampilkan yang bagus di presentasinya. Akhiri saya kembalikan ke Evan untuk dilanjutkan ke sesi tanya jawab ya, Evan. Ya, benar. Oke, terima kasih ya Pak Syoki untuk materi, untuk insight-nya ya. Jadi benar ya, memang kalau kita mau merintis sebuah startup atau membuat ide bisnis aplikasi itu memang harus melihat dulu apa yang relevan itu ya, yang dibutuhkan user, yang jadi masalah itu apa gitu. Karena kadang emang orientasi kita kebalik gitu ya. Kita malah mikir apa yang bisa kita buat gitu. Bukan apa yang dibutuhkan gitu. Karena itu emang penting sekali sih. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa langsung diketikkan di kolom chat. Nanti kita akan bantu bacakan. Oh, langsung ada pertanyaan. Nah, permisi Pak, saya mau bertanya. Dalam mengembangkan aplikasi milik kita sendiri, bagaimana cara terbaik agar aplikasi kita tidak dicontek oleh orang lain? Terima kasih, Pak. Agar tidak diplagiat mungkin. Oke, ya. Cara terbaik untuk nggak bisa dicontek ya. Bahkan
Kalau misalkan teman-teman nonton film ya, nonton film Pirate of Silicon Valley, ya itu film jadul sih, film jadul. Cuman itu sangat bagus kalau misalkan kita pelajari ya apa yang bisa kita dapat di sana. Nontonlah Pirate of Silicon Valley itu bagaimana si Bill Gates itu menjual MS-DOS padahal di tangannya dia itu belum ada aplikasi itu. Dan bagaimana Mac itu menemukan mouse itu sebenarnya dia mencuri idenya dari Xerox, si mesin fotokopi itu. Nah, itu memang kita nggak bisa membendungnya, nggak bisa membendung yang nggak bisa dicuri. Bahkan kasarnya kayak gini, bahkan tim kita aja kalau kita nggak bisa mengayomi dengan baik, kita sebagai project leader, tim kita itu bisa dicomot, bisa dicuri dengan tim yang lain ya. Kemudian programmer kita misalnya, kemudian desainer kita itu bisa aja dicomot oleh orang yang lain. Jadi sebenarnya yang nggak bisa ditiru itu ya dari diri kita sendiri ya. Ketika kita membentuk sebuah tim, bagaimana tim itu solid, bagaimana tim itu merasakan feels like home, bagaimana tim itu visioner, kita memiliki pandangan yang sama, itulah yang nggak bisa dicontoh sebenarnya. Tapi kalau ide itu kalau saya kira nggak bisa kita proteksi. Sekali kita launching versi beta, sekali kita rilis, itulah yang ya itu bisa langsung dicontek. Gitu. Kalau saya sih biasanya kayak gini caranya. Jadi ketika teman-teman itu development, idenya itu sudah sampai A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nah, yang dirilis itu jangan sampai yang G. Yang dirilis itu sampai yang E gitu ya. Itu yang dirilis. Tapi kita sudah punya ancang-ancang, kita sudah punya E dan sudah punya F dan sudah punya G gitu ya. Jadi ketika pesaing itu sedang mencoba mencontek E gitu ya, kita sudah rilis langsung yang F bleng gitu. Nah, kita sudah punya rilis yang F. Ketika kita pesaing itu mencoba menyaingi yang F, oh kita sudah punya yang G. Nah, kita di belakang sudah ngembangin yang H, yang I gitu. Kita sudah development. Nah, itu yang kalau menurut saya yang bisa triknya gitu ya. Nah, sembari kita melakukan validasi, karena biasanya fitur dari A sampai G itu beruntun ya, ada rentetannya. Sebelum kita rilis yang G, kita validasi dulu terhadap pengguna-pengguna yang F. Oh ternyata benar, harusnya seperti ini. Ya sudah, berarti G ini cocok. Kalau misalkan G ini nggak cocok, ya jangan dirilis. Gitulah. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman biasa pakai apa ya istilahnya, biasa pakai Git atau SVN itu kan ada branch ya. Nah sama, project itu juga kayak gitu. Ide itu juga kita bisa melakukan branching. Jadi ada beberapa skenario. Oh nanti kalau keadaan seperti ini kita rilis yang ini. Oh kalau keadaan seperti ini kita rilis yang ini. Oh kalau keadaan seperti ini. Nah itulah yang nggak bisa dicontek. Jadi dari tim itu sendiri. Tapi kalau ide, aplikasi, malah sekarang banyak pengembang itu license-nya bukan proprietary lagi, malah GPL kan. Nah, kalau public license ya semua orang bisa lihat codingnya. Cuman servisnya kita yang orang nggak bisa dapat dari orang lain, biasanya dapat dari kita. Mungkin itu jawaban dari saya, Ivan. Oke, ya berarti itu ya benar. Ide mungkin bisa ditiru, tapi dari kita sendiri pun harus dinamis ya. Jangan berhenti di situ, harus tetap mengembangkan terus gitu ya, Pak. Harus tetap maju lah. Iya, benar. Dalam mengembangkan bisnis itu. Benar. Oke. Ya, Pak, ini ada yang PC saya. Ini ada yang tanya. Pak, apakah ada tips, Pak, gimana cara kita untuk merumuskan masalah sehingga aplikasi yang mau kita buat itu relevan dengan kebutuhan user, Pak? Oke, relevan dan kebutuhan user. Ya. Ini sebenarnya materi technopreneurship tadi itu belum lengkap ya. Sebenarnya itu ada banyak cara. Jadi ada istilahnya itu, nanti coba teman-teman searching ya, ada yang namanya itu Javelin board. Javelin board itu kalau kita ingin memvalidasi sebuah ide, kemudian kita ingin kembangkan ke aplikasi, itu ada beberapa kotak-kotak yang harus kita isi, kita validasinya. Kemudian
kita lakukan validasi itu kita juga bisa pakai metode teknik persona. Jadi gini, ada teknik survei ya. Nah, teknik untuk kita mengetahui validasi ide kita dan validasi solusi bisa dengan cara kita observasi. Observasi, kita melihat apa yang terjadi di masyarakat, kemudian kita rangkum. Kita rangkum misalkan menjadi sebuah kuesioner. Nah, setelah jadi kuesioner tersebut kita bagikan. Nah, itulah yang disebut dengan metode survei. Dengan survei tersebut kita mendapatkan yang lebih pasti, mendapatkan nilai pasti. Oh, berapa persen dari sekian orang. Nah, setelah itu kita bisa dengan cara interview. Nah, interview itu kita pilih orang yang tepat. Orang yang tepat itulah yang kita sebut dengan persona. Persona itu berarti misalnya kita ingin mengembangkan aplikasi untuk penjual sayur keliling misalnya ya. Nah, kalau yang kita interview itu seorang penjual counter HP yang nggak cocok, personanya nggak cocok kan. Nah, personanya yang harus kita pilih penjual keliling, penjual sayur keliling di lingkungan A gitu ya. Karena sekarang kan mereka banyak loh nggak bisa jualan karena banyak di lockdown ya, perumahan-perumahan banyak ditutup, mereka nggak bisa masuk. Padahal orang perumahan juga perlu belanja seperti itu misalnya ya contohnya. Nah, kita wawancarai, kita tanyain apa benar-benar kebutuhannya seperti apa, kemudian dia inginnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian di sisi lain kita wawancarai warga perumahan, kesulitannya seperti apa kebutuhannya. Nah, dari dua persona ini, dua orang supplier dan konsumen ini, apa kebutuhannya, kita pertemukan dengan aplikasi yang kita buat. Nah, aplikasi kita itu menjadi jembatan di antara keduanya. Nah, itu adalah salah satu tips trik agar aplikasi yang kita kembangkan bisa dimanfaatkan. At least kita sudah bisa menghubungkan yang diwakili oleh dua orang persona tersebut. Nah, seperti itu. Itu langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Pak ya. Benar ya, user persona itu penting ya. Yang mewakili calon dari user-user kita nantinya. Nah, ini Pak, ada yang PC lagi Pak. Ya, benar. Permisi Pak, izin bertanya. Bagaimana kita meyakinkan investor dari segi background pendidikan kita Pak? Karena rata-rata para founder atau CEO itu memiliki pendidikan S1 atau S2 di luar negeri. Sedangkan kita belum memiliki hal tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Beda ya. Jadi contoh yang besar kayak gini. Kalau mendaftar sebagai Googler ya, ingin kerja di Google, itu banyak kan memang harus memiliki kompetensi S2 atau doktor gitu ya. Tapi kalau mendaftar di Facebook, itu mereka nggak mementingin gelar. Yang penting kalian lolos ujian coding, misalkan untuk programmer, atau lolos ujian yang lain, mereka dengan senang hati akan menerima. Nah, itu adalah karakteristik perusahaan yang berbeda. Jadi, ketika nanti kalian akan presentasi ke investor, pelajari dulu investornya. Investornya ini siapa? Kalau misalkan portofolio tim kalian nggak sesuai dengan yang dicari investor tersebut, ya mungkin dia bukan jodoh kalian itu investor itu. Berarti ada investor lain yang lebih sesuai seperti itu. Nah, kalau dari sisi pendidikan, itu memang beberapa ada yang memikirkan hal tersebut atau menjadikan pertimbangan utama. Karena apa? Karena semakin tinggi level pendidikan seseorang, itu bukan berarti dia lebih pintar ya. Bukan berarti dia lebih pintar, tapi dia pernah melakukan sebuah penelitian dengan alur yang logis gitu ya. Jadi ketika orang itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dia pasti lebih bagus dalam mempertahankan argumennya, lebih bagus dalam dia berlogika, lebih bagus dalam berargumen gitu ya. Atau dalam merancang sesuatu pasti dia akan melakukan studi literatur dulu, kemudian membuat poin-poin permasalahan, kemudian merumuskan solusi, kemudian melakukan
proof of concept gitu ya. Jadi konsepnya itu dibuktikan gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara orang yang berpendidikan sarjana atau S2 dengan yang tidak. Di sisi lain, ketika orang itu tidak berpengalaman di kampus, tapi dia berpengalaman di dunia nyata, maksudnya dia langsung sebagai pelaku usaha, dia berpengalaman sebagai pelaku usaha, dia juga mendapatkan banyak sekali pendidikan non formal ya, pendidikan formal. Jadi portofolio itu bukan hanya dia lulus S1, S2, tapi kalian pernah magang di mana, kalian pernah bekerja sama dengan siapa, itu yang lebih penting kalau menurut saya. Jadi sebelum kalian dalam OTW ke S1, S2 itu, perbanyaklah magang, kesempatan bekerja sama. Mungkin kalian di sana nggak mendapatkan bayaran yang tinggi, tapi pengalaman itu yang akan bisa mengisi CV kalian gitu ya. Oh, saya pernah di sini, pernah punya pengalaman ini. Termasuk ikut lomba ini ya. Termasuk ikut lomba ini. Nanti kalian dapat sertifikat pernah belajar technopreneurship, pernah belajar development front end sama back end API, pernah merancang UI dan UX dan sebagainya. Nah, itulah portofolio kalian. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Pak. Nah, itu ya. Jadi benar banget kita harus memperbanyak pengalaman ya, skill pengalaman kita belajar gitu. Dengan cara ikut ya kompetisi, ikut hackathon, ikut magang. Karena yang melengkapi CV, melengkapi portofolio itu yang bakal dicari orang. Bukan hanya gelar atau IPK mungkin ya, tapi pengalaman itu ya, Pak. Luar biasa. Oke, saya buka satu pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Yang mau tanya boleh langsung chat. Karena setelah ini saya akan lanjutkan dengan sedikit briefing ya untuk lombanya. Maka saya beri kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Bisa langsung tulis di chat. Oke, sepertinya belum ada, atau nanti kalian boleh tulis dulu aja, nanti setelah kita briefing, kalau mau masih tanya, boleh, nanti ya. Jadi setelah ini saya akan share screen PPT untuk briefing lombanya ya, teman-teman. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat, Saudara Kristiano? Bisa menjawab? Sudah. Oke, mantap. Iya. Ya, ini lomba kita ya. Improving Society with Code ya. Bentar. Nah, technical meeting ya untuk lomba kita ya. Jadi Himfest itu kegiatan tahunan ya. Sudah mulai tahun lalu sih. Kalau yang sudah pernah ikut tahun lalu mungkin sudah tahu juga ya. Jadi ini adalah kegiatan kita tahun kedua ya, Himfest ini. Nah, tema kita tahun ini adalah Improving Society with Code ya. Sama yang sudah dijelaskan oleh Pak Syauqi tadi ya di webinar hari ini, itu yang mewakili ya sebenarnya Improving Society with Code itu apa ya, tujuan yang membawa dampak untuk masyarakat itu seperti gimana caranya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah ya, ini semua sudah ada di guidebook ya di website, jadi nanti teman-teman bisa download guidebooknya. Ini semua sudah dijelaskan di situ, jadi aku cuma menegaskan kembali aja ya, cuma mengingatkan kembali. Ya, ini temanya ya. Nanti terkait dengan pendidikan, kesehatan, sosial, atau finance ya. Jadi ide teman-teman itu harus terkait dengan intinya bagaimana kita bisa mengembangkan sesuatu yang bermanfaat ya dari isu-isu di sektor pendidikan ya, atau kesehatan, sosial, atau finance gitu. Nah, jenis lombanya ya seperti yang sudah teman-teman tahu ya, di poster, di grup juga ada ya. Jadi ada 2 jenis lomba untuk tahun ini. Jadi UI UX competition sama app development competition. Nah, untuk UI UX ini untuk teman-teman tingkat SMA ya, SMA, SMK sederajat. Dan untuk app development ini untuk teman-teman dari mahasiswa ya, mahasiswa aktif S1, D3 atau D4 jurusan IT ya, jurusan yang berhubungan dengan teknologi intinya. Nah, nanti masing-masing kompetisi, masing-masing jenis kategori ini bakal kita ambil 3 finalis masing-masing. Jadi nanti ada 6 kelompok ya. Jadi 3 tim UI UX dan 3 tim app development yang akan maju ke
babak selanjutnya ya, untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Nah, kemudian outputnya ya, jadi yang nanti bakal teman-teman submit, yang bakal kalian kumpulkan, itu untuk babak penyisihan, itu paper ya. Jadi yang sudah ditulis di guidebook juga, yang sudah saya ingatkan juga di grup. Jadi yang dikumpulkan adalah paper. Nah, nanti template paper bakal kita kasih ya, kita share di grup Telegram ya. Jadi teman-teman yang belum join grup Telegram bisa segera join karena banyak info penting yang bakal di-share di situ, termasuk template paper ini nanti ya. Nah, jadi nanti teman-teman bakal submit paper. Di dalam paper nanti ada, di guidebook juga sudah ada ya strukturnya. Jadi urutannya apa. Nah, di dalam paper nanti juga ada link prototipenya teman-teman ya. Contoh kalau UI UX bikin desain di Figma, nah nanti linknya dituliskan, dilampirkan di paper ini. Atau teman-teman yang app dev mungkin sudah bikin source code-nya dan lain-lain, terus dimasukkan ke Git gitu ya. Nah, nanti boleh dilampirkan di paper itu. Kemudian juga ada lembar pernyataan originalitas karya. Jadi semua peraturan, semua tentang paper ini sudah teman-teman bisa lihat di guidebook. Kemudian untuk bisnis plan ya dan presentasi PPT, ini nanti untuk yang 3 kelompok yang masuk ke babak selanjutnya ya. Jadi untuk finalis saja, itu yang akan membuat bisnis plan berupa presentasi ya, sama seperti yang sudah Pak Syauqi tadi jelaskan. Contohnya ya, cara mempresentasi, pitch deck gitu ya. Nah, itu nanti seperti itu. Jadi yang masuk final bakal mempresentasikan hasilnya gitu. Oke, jadi itu ya. Sementara ini jadi yang teman-teman fokuskan dulu adalah papernya ini. Ya, ini juga sudah ada di guidebook sebenarnya. Jadi untuk UI UX ya, ini untuk peserta SMA SMK sederajat. Ya, intinya kalian merancang UI UX-nya ya. Dalam hal ini bisa membuat mockup ya, jadi desainnya, tampilan websitenya atau tampilan mobile app-nya gitu ya. Waktu pengerjaan ini sama ya, semua kategori sama. Jadi mulai hari ini 12 Juli dan deadline-nya sampai 30 Juli. Nah, tapi teman-teman boleh mulai mengumpulkan mulai tanggal 23. Ya, jadi ini sudah ada di timeline di guidebook. Teman-teman bisa cek lagi nanti. Kemudian karya yang dikumpulkan harus merupakan karya yang original ya, yang tidak pernah diikutkan di lomba manapun ya. Jadi ini benar-benar harus ide yang murni, yang baru untuk lomba ini gitu. Nanti pengumpulan karya melalui website, dan bagi finalis yang terpilih nanti tanggal 9 Agustus dapat mempersiapkan PPT-nya untuk dipresentasikan pada tanggal 12 Agustus ya. Nanti saya akan jelaskan lagi timeline-nya. Intinya yang perlu teman-teman fokuskan ya ini ya. Pengerjaan bisa mulai hari ini dan deadline-nya adalah tanggal 30 ya, akhir bulan ini. Ya ada cukup lama ya, 19 hari mungkin. Nah, untuk price juga ya. Nah, jadi untuk yang nanti menjadi juara 1 itu akan mendapatkan sertifikat dan juga hadiah uang sebesar Rp700.000 dan juga beasiswa ya 100% DP3 ya di BINUS Malang ya. Jadi nanti teman-teman bisa klaim beasiswanya kalau termasuk dalam juara 1, 2 atau 3. Nanti teman-teman bisa klaim beasiswa untuk masuk ke BINUS Malang. Ya, jadi ini hadiahnya sudah terlampir juga di guidebook, teman-teman bisa lihat lagi nanti ya. Kemudian untuk kategori selanjutnya ini app development ya. Jadi teman-teman merancang web atau aplikasi mobile, sama pengerjaan, deadline sama semua, peraturannya pun sama ya. Jadi karya yang dikumpulkan harus merupakan karya yang original. Nanti dikumpulkan di website langsung, dan juga bagi finalis yang terpilih nanti juga modelnya adalah presentasi. Untuk price juga teman-teman bisa lihat nanti ya, di guidebook juga sudah ada. Jadi dapat sertifikat plus uang. Oke, ini ya, jadi bisa lihat kalendernya ya. Jadi sekarang sudah bulan Juli tanggal 12 ya. Jadi kita ada di sini sekarang ya. Tanggal 12 Juli seminar hari ini itu menandakan hari pertama ya rangkaian acara Himfest ini dimulai. Nah, jadi tanggal 12 ya hari ini, hari Senin. Nah, Selasa dan Rabu besok ada workshop UI UX ya. Jadi teman-teman yang belum daftar silahkan segera daftar karena kuotanya terbatas untuk 30 orang per hari ya. Jadi besok kita belajar tentang UI UX, kemudian kita praktek langsung nih, diajarkan langsung sama mentornya gitu. Jadi hari Selasa, hari Rabu
Kemudian nanti hari Kamis, Jumat juga ada workshop untuk app development ya. Ini jadi terkait pembuatan app, mulai dari front end, back end, kemudian API juga. Nanti teman-teman bisa belajar bareng. Itu di hari Kamis dan hari Jumat ya. Sekali lagi yang belum daftar, silahkan segera daftar, karena kuotanya terbatas ya untuk 30 orang. Nah, jadi seminggu ini kita ada seminar, ada workshop, dan kalian bisa mulai melaksanakan, jadi sudah bisa mulai mengerjakan ya, mulai hari ini sampai tanggal 30 ya, sampai 30 Juli, hari Jumat. Ya, jadi kita bakal mulai open, submit karyanya, kita bakal mulai menerima karya kalian, produk kalian tuh mulai tanggal 23. Jadi Jumat sampai ya kita buka 1 minggu ini. Jadi ingat ya, deadline-nya adalah tanggal 30. Nah, setelah tanggal 30, nanti teman-teman tunggu aja, itu bakal mulai proses penjurian ya. Jadi paper yang sudah kalian submit, kemudian link prototipe-nya, itu bakal dinilai sama juri, mulai tanggal 31, sampai 1 minggu ya. Karena cukup banyak tim nih yang ikut, jadi harus butuh waktu gitu untuk menilai semuanya ya. Jadi hari Sabtu sampai ya 1 minggu, persis 1 minggu. Ya, jadi itu nanti pengumumannya bakal dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus ya, hari Senin. Nanti pengumuman finalisnya 3 tim pemenang dari UI UX dan 3 tim pemenang dari app development bakal diumumin. Nanti bisa teman-teman cek langsung di Instagram Himfo sama di grup Telegram ya. Jadi stay tune terus. Setelah pengumuman, nah nanti kita bakal hubungi tim yang sudah menang tadi. Kemudian kalian bisa mulai mempersiapkan ya untuk presentasi dan lain-lainnya nanti tanggal 12. Jadi hari Kamisnya teman-teman presentasi. Dan presentasi besoknya juara sudah diumumkan, gitu ya. Jadi kurang lebih ini ya timeline-nya, timeline kita kurang lebih acara Himfest ini ya untuk 1 bulan ini. Nah, jadi tetap semangat ya teman-teman, bisa mulai kerja, bisa mulai mengerjakan, bisa mulai hari ini ya. Jadi itu untuk timeline kita. Nah, yang menjadi fokus kita ya untuk babak pengisian ini ya, yang dinilai ini bobot penilaiannya ya. Nanti yang juri nilai itu ini. Jadi paper dan prototipe kalian. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi paper ya itu yang dinilai kesesuaian dengan sistematika paper ya. Jadi kesesuaiannya dengan struktur, dengan cara penulisan, ya kemudian isinya ya itu jelas atau tidak. Kemudian juga ada harus ada pemaparan bukti user testing gitu. Kemudian selain paper juga dinilai prototipe-nya ya. Ini berkaitan dengan inovasinya, desainnya ya, terus penggunaan prinsip UI yang tepat, user experience dan fungsionalitas yang disediakan, dan khusus untuk kategori app dev ya akan mendapatkan poin plus jika menerapkan teknologi AI ya. Contohnya kayak chatbot mungkin ya. Nah, itu intinya kalau menerapkan teknologi AI bakal ada poin plus itu untuk teman-teman kategori app dev. Oke, ya ini ya. Yang teman-teman submit di babak penyisian ini yaitu paper, nama filenya disesuaikan ya. Jadi nama filenya sudah dicantumkan, di guidebook juga sudah ada, Himfest 2021, nama tim dan judul karyanya. Ekstensinya ya dalam bentuk dokumen atau PDF. Deadline-nya ya ingat 30 Juli ya, hari Jumat. 30 Juli hari Jumat. Oke, sementara itu ya, jadi tetap stay tune terus ya di Instagram kita, di Telegram ya, jadi website kita ya, terus kalau mau submit nanti langsung di himfest.himfobinus.com. Kemudian jangan lupa follow ya untuk Instagram kita bagi yang belum follow, karena nanti semua pengumuman juga bakal di-share di situ di @himfo.binusmalang ya, @himfo.binusmlg itu. Kemudian ya ini aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan ya, jadi terus bagi yang belum join grup Telegram, silakan segera join ya, karena semua ya link-link informasi, link sertifikat nanti pengumuman lain-lainnya semua bakal di-share di grup itu. Jadi teman-teman yang belum join, silakan join. Untuk teman-teman yang tahu teman timnya belum ada yang join, silakan diingatkan untuk join gitu. Kemudian atau bisa langsung PC saya ya di nomor WA saya. Jadi saya sudah sempat PC semua tim, semua ketua tim.
Ya, jadi disimpan nomor saya. Kalau sewaktu-waktu perlu tanya atau apa, bisa langsung tanya di nomor itu. Jadi itu untuk briefingnya. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau mau tanya boleh langsung ditulis ya di chat. Oke. Oh ya, itu Cristiano sudah nge-share exit ticket ya. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk webinar hari ini itu sertifikat bakal diberikan ya, bakal diberikan bagi teman-teman yang mengisi link pendaftaran dan juga mengisi link exit ticket. Jadi minta tolong diisi ya. Jadi yang belum daftar silakan diisi link pendaftarannya, kemudian mengisi juga link exit ticket. Suara saya jelas ya? Atau putus-putus nggak? Jelas. Jelas ya? Oke, saya kira putus-putus tadi. Bentar, saya share screen lagi. Bentar. Ya, jadi ini ya, jangan lupa join grup Telegram. Kemudian ya ini exit ticket kita ya, sudah di-share juga di chat sama Cristiano tadi. Jadi tolong diisi karena ini berhubungan dengan sertifikat yang akan teman-teman dapat ya. Dan ini cuma dibuka sampai 3.15 nanti. Jadi segera diisi. Oke, sebelum itu teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Pertanyaan terkait briefing lomba ini atau terkait materi tadi dari Pak Syauki, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Oke, ada yang bertanya. Oh, ada yang PC saya. Misi izin bertanya, apakah bisa dilakukan penjelasan ulang mengenai bukti user testing yang terlampir pada paper? Oke, jadi di paper tadi kan ada bukti pemaparan user testing ya. Jadi user testing ini berkaitan dengan contohnya nih, jadi teman-teman sudah bikin prototype di Figma contohnya ya, sudah bikin desain UI UX prototipenya di Figma. Nah, nanti teman-teman contoh bisa memakai Google Form atau apa gitu, atau form-form yang lain gitu untuk di-share ke orang-orang untuk meminta pendapat mereka, meminta feedback. Nah, nanti form itu kalian rangkum dan kalian tuliskan juga bukti dari share form itu di paper itu gitu. Jadi user testing ini berkaitan dengan kalian mendapatkan feedback dari orang-orang gitu. Dan feedback tadi kalian rangkum. Nah, yang kalian rangkum itu kalian masukkan ke dalam paper itu. Ya, jadi jelas ya untuk user testing. Ya, jadi contohnya kalian bisa pakai Google Form atau Microsoft Form itu ya. Dan kalian share ke orang-orang, ke teman-teman, kemudian kalian rangkum itu. Kalian rangkum dan kalian sertakan buktinya. Nah, itu yang kalian input di paper itu. Oke. Oke, karena sudah pukul 2.57 ya, tidak terasa ini sudah terlewat sebenarnya. Terima kasih sekali lagi saya mau berterima kasih ke Pak Syauki ya yang sudah share materi hari ini dan juga beliau yang akan menjadi juri ya, yang akan menjadi salah satu juri yang akan menilai produk teman-teman nanti. Ya, jadi kita akan terus ketemu nanti kalau kalian ada yang lolos ke babak final nanti bakal ketemu langsung juga sama Pak Syauki ya. Dapat kesempatan untuk diwawancara. Mantap. Oke, sebelum itu teman-teman itu ya kita mau sesi dokumentasi dulu, kita mau screenshot. Bagi teman-teman diminta tolong ya untuk bisa open cam. Kita mau sesi foto. Jangan lupa pakai virtual background-nya teman-teman. Supaya asik. Ya nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa PC saya ya, atau nanti bakal saya tuliskan lagi di grup pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, nanti akan saya bantu jawab. Jadi teman-teman ya sekali lagi yang belum join grup Telegram minta tolong join segera karena semua info penting ada di situ.
itu untuk join Telegramnya, jadi teman-teman yang belum join segera join. Oke, yang lain saya tunggu untuk screenshotnya, bisa open cam. Oke, saya mulai ya. Saya screenshot untuk page 1. Oh, 1, 2, 3. Oke, sekarang saya ke page 2. Yuk, sekali lagi teman-teman, nih masih banyak yang belum on cam. Yuk, on cam dulu. Nah, ini ada yang baru on cam juga. Oke, sekarang saya di page 2 ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke page berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah on cam kesediaannya ya. Juga untuk yang sudah ikut webinar hari ini, terima kasih untuk waktunya. Ya, jadi semoga teman-teman bisa mengikuti acara Himfest ini dari awal sampai akhir nanti dengan baik ya. Dan semoga ilmu yang didapat hari ini, insight yang didapat dari Pak Syauqi hari ini bisa membantu teman-teman ya untuk mengerjakan lomba nanti ataupun untuk yang lain gitu ya. Oke. Tadi kita sudah mengawali dengan doa, alangkah baiknya kita juga menutup dengan doa. Maka saya persilakan untuk teman-teman berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sekian untuk kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Syauqi, untuk Pak Koirul, Pak Gusti, dan semua teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Stay tune terus di grup Telegram. Jangan lupa follow Instagram kita, karena semua info penting akan disampaikan di platform-platform tersebut. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.